Perkenalkan, nama saya Alvan Bagasaputra dengan NIM 184250011 di Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Febriansyah, NIM 184250005, Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Pranata dengan NIM belakang 007 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Lawaris Leonel Sanis Messi, NIM 184250004, Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Irsyad Sayudin dengan NIM 184200003 dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Nama saya Ebenezer Saramamurti dengan NIM 184250001 dengan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Firda Revania, NBI 14224000157 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Nur Arya Bima Putra, NIM 18425000012, Prodi Teknik Rekayasa Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Rifkin Evancoyogi, saya dari Teknologi Rekayasa Manufaktur dengan NIM 184250008. Perkenalkan, nama saya Kaisa Naufal dengan NIM 1842504 6 Prodi TRM. Perkenalkan, nama saya Raymond Islami Alamsyah dari NIM 184250013 dari Prodi TRM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan, 184250010 dari Prodi TRM. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Nugraha Kurniawan dari NIM 184250017 dari TRM. Itu saja video perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkin Evancoyogi, perwakilan kelompok 2, ingin melakukan wawancara dengan Pak Wisnu Yulianto Nugroho selaku dosen Rekayasa Teknologi Manufaktur. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang bullying di kampus? Kalau tanggapan saya jelas tidak setuju, karena bullying di kampus itu sangat tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak, karena nanti dampaknya akan sampai ke kehidupan setelah lulus kuliah. Jadi gini, untuk bullying di kampus mungkin hanya kesenangan saat bagi si pembuli ya, jadi mungkin nanti akan tidak dienakkan oleh si yang dibully tadi. Jadi gini, untuk bully itu kan bentuknya ada macam-macam ya, ada bentuk verbal dan non verbal. Nah, di sini kalau yang contohnya yang verbal itu adalah dengan merendahkan orang lain ya, salah satunya entah dari kita membuli fisiknya ataupun dari karakternya. Nah, di sini kalau saya sendiri tidak setuju. Jadi sebenarnya untuk si pembuli ini juga harus diberikan kalau saya sendiri diberikan hukuman dan kemudian untuk peringatan juga sebagai si pembuli. Dan untuk yang dibully kita harus bisa membesarkan hatinya ya. Kita juga mensupport kalau misalnya memang ada keterbatasan yang dibully, kita harus bantu bersama-sama untuk membesarkan hatinya. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Untuk soal nomor 2, bagaimana Bapak mengatasi tindak kekerasan bullying dan bagaimana cara membatasinya? Untuk membatasi tindak bully, tadi di sini kita harus memberikan pemahaman yang terkait bully membuli di sini, dalam arti yang pernah kita lihat atau yang kita tahu, kalau misalnya ada rekan kita atau siapapun yang dibully, jadi kita harus bisa sebagai mengcover beliau. Kemudian untuk yang
pembuli kita juga harus memberi pemahaman, ya pemahaman dalam arti di sini pengertian akan terjadi pembunuhan akan tidak diulangi lagi. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak mempunyai pengalaman tentang bullying waktu menjadi mahasiswa dulu? Jadi gini, kalau dulu jelas semua orang pasti ada, tapi istilah bully itu baru akhir-akhir ini aja. Ya, jadi gini, kalau misalnya apakah pernah dibully, pasti semua orang pernah, dan saya sendiri juga pernah. Jadi untuk tanggapan saya sendiri ketika dulu pernah dibully sama teman-teman entah dari apapun itu, saya menanggapinya dengan dengan positif saja. Jadi karena apa? Kalau misalnya kita menanggapinya dengan hal negatif, topik negatif, kita yang rugi sendiri. Ya, jadikan bully dari orang lain itu adalah cambuk untuk kita sendiri untuk jadi lebih baik. Jadi kita harus bisa membuktikan. Misalnya gini, dibully karena nilai kita jelek misalnya, ataupun apapun itulah. Nah, kita harus termotivasi untuk mendapatkan hal yang lebih atau nilai yang lebih. Dan nanti kalau misalnya kita dapat hal yang lebih dari yang pernah dibully sama orang lain, saya yakin si pembuli tadi akan sungkan berdiri sama kita. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binedar Murti. Saya akan mewawancarai tentang Bapak siapa? Ahmad Jabir. Di sini saya akan mewawancarai tentang bullying di kampus. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan tentang bullying di kampus? Ya, sebenarnya kalau bullying ini kan fenomena sejak zaman dulu sampai hari ini ada. Cuma modelnya saja yang berbeda-beda. Sekarang modelnya lain dengan zaman saya dulu waktu masih muda. Nah, harusnya ya, bullying ini diminimalisir ya, di kehidupan manapun, termasuk di kampus, apalagi di kampus, di sekolah. Karena apa? Ini sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang seseorang. Orang di dunia sekolah, kampus itu kan sedang mengalami tumbuh kembang. Kalau kemudian di lingkungannya memberikan efek buruk dengan bullying itu tidak mendukung pertumbuhan tumbuh kembang pribadinya itu menjadi baik. Nah, harusnya tidak boleh terjadi. Tapi biasanya tidak bisa dihindari, ada saja yang usil kan gitu. Kemudian melakukan bullying kepada temannya. Nah, kira-kira gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak mengatasi tindak kekerasan bullying dan bagaimana cara memberantasnya? Jadi pertama kita harus melakukan penyadaran. Tindakan buruk kita kepada orang itu selalu berdampak. Pertama dampaknya kepada orang itu. Ya, secara psikologis dia akan mengalami cacat kepribadian kalau orang sedang diintimidasi ya, dalam bentuk apapun termasuk bullying itu kan. Jadi disadarkan bahwa tindakan yang seperti itu ada dampak buruk kepada yang menjadi objek. Yang kedua, pelaku kita melakukan bullying itu juga kemudian terjadi dampak negatifnya. Ya, kita yang merendahkan orang merasa lebih tinggi, kita yang menjelekkan orang merasa lebih baik. Ya, dan itu tidak sehat bagi siapapun kalau dia merasa lebih baik, lebih tinggi. Ya. Jadi ada dampak buruk kepada objek maupun subjek. Nah, jadi ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya adalah diberi penyadaran. Itu satu. Yang kedua, di ruang publik, ya ruang bersama-sama itu ya dibiasakan untuk saling menghargai, terbuka, ya, saling terbuka, saling menghargai. Kebiasaan saling menghargai itu akan mengurangi kita mengintimidasi, merendahkan, menjelekkan orang lain. Ya. Nah, kebiasaan menghargai orang itu harus kita bangun. Nah, lalu kemudian secara tata ruang juga kita harus bikin ya ruang-ruang publik itu tidak menjadi nyaman bagi orang yang melakukan intimidasi dalam bentuk apapun termasuk bullying kepada sesama. Ya. Biasanya itu kan kalau ada ruang-ruang yang tertutup itu memungkinkan mereka melakukan bullying dengan sebebas-bebasnya. Nah itu dikurangi.
Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang terakhir, apakah Bapak mempunyai pengalaman tentang bullying waktu menjadi mahasiswa dulu? Nah, pernah. Tapi karena saya ini perantau, jadi begitu saya merantau, saya sudah siap ya, dengan apapun yang kemudian membuat saya terintimidasi untuk melawan. Jadi ketika ada yang membuli saya di kampus, ya saya ada apa namanya gelut gitu. Nah, jadi ya karena saya dari tempat yang jauh, dari pelosok ya, kemudian kuliah, ya, kemudian bertemu dengan orang se-Indonesia, ya, resiko itu saya temui. Nah, pernah saya dibully ya oleh teman-teman saya sendiri, gitu, yang mereka perawakannya gede-gede gitu kayaknya gitu ya, mungkin dipikir saya nggak berani. Ya saya tantang gelut saja, ngerti gelut? Ya, siap. Saya tantang gelut. Nah, jadi karena saya juga punya pengalaman di SMA, saya masuk di klub tawuran segala itu kan ya. Nah, meskipun kecil tapi berani. Jadi cara kita harus berani menghadapi orang yang mengintimidasi kita, asal kita benar kan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ya, dihadapi saja. Kalau kita tidak mau atau tidak mampu menghadapi, kita akan jadi objek bullying berlama-lama. Jadi objek bullying orang-orang yang sudah membuli orang. Berani selama kita benar, ya. Kalau ada orang yang tidak benar, ya kita ingatkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrania, NBI 14224000157. Saya semester 4 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana sih cara mengatasi bullying. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda lakukan ketika melihat tindakan kekerasan atau intoleransi? Saya akan berusaha menghentikan tindakan tersebut dengan cara yang aman, membantu korban dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang seperti dosen, satpam atau pihak kampus. Oke. Yang kedua, apakah Anda merasa aman melapor jika terjadi kekerasan di kampus? Ya, saya merasa aman melapor jika kampus menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas, menjaga kerahasiaan pelapor dan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Oke. Yang ketiga, apa hambatan terbesar dalam menciptakan budaya damai di kampus? Kurangnya kesadaran dan kepedulian mahasiswa, rendahnya toleransi terhadap perbedaan serta ketakutan untuk melaporkan tindakan kekerasan atau toleransi. Ya, terima kasih.